Haleluya. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Haleluya. Yesus baik. Biar wajah saya kelihatan dari sini. Ya Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Markus 13 ayat 33 ya. Markus 13 ayat 33. Haleluya. Sudah ketemu? Ya. Bagi yang sudah membuka dan ketemu, mari kita baca bersama-sama karena cuma satu ayat ini. Ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Ya. Serem ya. Biasanya kita bicara tentang berkat, pertolongan, masalah dan masalah. Tapi jangan sampai kita ini terlena ya dengan persoalan-persoalan kita. Karena kita harus berjaga-jaga. Amin. Sekali lagi saya mau katakan hati-hatilah dan berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Ya malam hari ini saya kasih tema renungan yaitu dengan tema persiapkan dirimu, Tuhan segera datang. Ya kalau orang bicara tentang hari Tuhan itu ngeri-ngeri sedap. Ya, tapi ini adalah kebenaran firman Tuhan yang di dalam Alkitab yang harus juga kita harus memperhatikan. Jadi kita bukan hanya mempersiapkan rumah yang ada di dunia ini, saudara yang kasih Tuhan, yang hanya kita tempatin berapa tahun, ya. Tetapi kita harus mempersiapkan diri juga tempat di mana yang berlaku kekal, saudara ya. Persiapkan dirimu, Tuhan segera datang. Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus, ya, itu Alkitab katakan sudah sangat dekat, ya. Kalau zamannya murid-murid sudah dekat, Yesus belum berkata sudah dekat, apalagi sekarang, saudara. Kita tidak tahu ya. Nah, di dalam kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini, firman Tuhan mencatat bahwa ada tanda-tanda, ya. Kalau kita mempelajari tentang kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya itu akan disertai dulu tanda-tandanya, Bang Tuhan. Tanda-tandanya apa ya? Tanda-tanda zaman sudah terjadi seperti gempa. Itu ditulis di dalam Alkitab ya. Ada gunung meletus ya, banjir di mana-mana. Ya, walaupun tanda-tanda akhir zaman sudah terlihat, namun kedatangan Tuhan Yesus tidak ada seorang pun yang tahu. Ya, Alkitab hanya katakan tanda-tandanya. Ya, kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Ya, tadi dengan tanda-tanda yang dicatat dalam Alkitab. Ya, tetapi Alkitab mengatakan bahwa Yesus datang itu seperti pencuri. Ya, tidak ada seorang pun yang tahu ya kedatangan pencuri, saudara kasih Tuhan ya. Pencuri itu datang dengan tiba-tiba, datang tidak memberitahukan, nggak ada kulon-nuwun. Kalau kulon-nuwun ditangkap dia. Ya. Nah, Yesus datang seperti pencuri di waktu malam dan kita hanya diajarkan untuk selalu waspada dan berjaga-jaga. Bila mana waktunya tiba, kita harus siap sedia. Tuhan hanya pesan kita ini berjaga-jaga, saudara kasih Tuhan. Ya, tentang kedatangan Tuhan, Tuhan Yesus berkata, kamu harus berjaga-jaga. Jadi kita nggak usah pusing dengan kalau mungkin ada orang atau pendeta hamba Tuhan yang menubuatkan nanti tanggal sekian, ya tahun sekian, hari sekian, nanti Tuhan Yesus datang. Kita nggak usah pusing dengan hal itu dan kita nggak usah mempercayai hal itu karena Yesus sendiri pun mengatakan tidak seorang pun tahu, saudara. Ya, kalau yang Tuhan mau kalau kita berjaga-jaga ya. Marilah kita merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkata bahwa ia memberikan tanda-tanda saat ia akan datang kedua kalinya. Oleh sebab itu marilah setiap kita berjaga-jaga dan waspada, semakin bersiap-siap ya, seperti wanita bijaksana yang selalu mempersiapkan pelitanya tetap menyala dan minyak yang selalu terisi ya. Di dalam Alkitab itu dikatakan ada 10 wanita ya, yang satu bodoh, yang satu bijaksana. Nah,
untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita harus seperti 5 wanita yang bijaksana itu. Pelitanya tetap menyala dan tetap ada isinya, cadangannya. Ketika mempelai datang, dia sudah siap sedia. Nah, kita bagi anak-anak Tuhan, apa yang perlu kita persiapkan dalam menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, saudara yang kasih Tuhan ya. Yang pertama, yang perlu kita persiapkan adalah tetaplah mengerjakan keselamatan. Jadi orang Kristen kita jangan punya pandangan seperti ini Bapak Kristen ya. Kita percaya Yesus, terus kita dengan PD-nya pasti kalau saya percaya Yesus, udah berarti saya otomatis langsung masuk surga. Jaminan. Nggak peduli dalam kehidupan kita itu sebenarnya kita ada di dalam Tuhan atau tidak. Kita hanya sekedar percaya. Nah, kalau kita hanya mendasarkan kekristenan kita untuk masuk surga hanya percaya sama Tuhan Yesus, sehingga Tuhan, iblis pun percaya Yesus. Tapi dia tidak masuk surga. Jadi hati-hati, jangan jadi orang Kristen hanya percaya, saudara yang kasih Tuhan, tetapi kita harus mengerjakan keselamatan. Yaitu ada di firman-Nya di dalam kitab ya Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 16. Tapi saya akan bacakan ayat 12-nya saja ya. Ini dasar firman Tuhan, bagaimana kita sebagai orang percaya sudah diberikan anugerah Tuhan. Keselamatan itu sudah diberikan buat kita. Tetapi keselamatan itu harus kita kerjakan. Harusnya kita jaga supaya keselamatan itu tetap menjadi bagian dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan begini, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Ya, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi firman Tuhan katakan tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya kita nggak bisa menjadi orang yang mau diselamatkan, mau masuk surga, tetapi kita hanya sekedar percaya, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi kita tidak mengerjakan keselamatan yang Tuhan sediakan buat kita. Di dalam Alkitab itu banyak sekali mengajarkan tentang bagaimana firman Tuhan itu tentang hidup kudus, saudara. Ya, makanya di dalam firman Tuhan juga katakan apa? Untuk masuk ke dalam sebuah kerajaan Allah itu perlu perjuangan. Ya, tidak sekadar kita percaya terus berpangku tangan, ya, terus malas-malasan, terus kita tiba-tiba masuk surga, enggak, saudara Tuhan. Lukas 13 ayat 24 firman Tuhan katakan begini. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jadi saudara, untuk mendapatkan kehidupan yang kekal tidak semudah yang kita bayangkan. Kita perlu berjuang hidup dalam kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak dapat kamu melihat Allah teruslah berjuang. Artinya kita menjadi orang Kristen terus dalam kehidupan kita ini harus mau dibentuk oleh Tuhan. Ya, jadi untuk kita menerima kerajaan sorga, untuk menerima hidup kekal bersama Tuhan itu perlu perlu perjuangan, perlu bayar harga, saudara yang kasih Tuhan. Ya, orang dikatakan di sini seperti masuk ke pintu yang sesak, katanya. Ke sorga itu rasanya sulit, saudara. Tetapi ketika kita benar-benar hidup di dalam anugerah Tuhan, kita pasti dimampukan, saudara. Kalau kita mengandalkan kekuatan daripada Tuhan, pasti Tuhan akan mampukan kita untuk hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau, saudara. Ya. Jadi keselamatan harus tetap dijaga dengan ketaatan. Ya. Apabila tidak dijaga, keselamatan bisa hilang. Kita bukan penganut sekali selamat, maka akan selamat seterusnya. Jadi kita ini jadi jangan punya pemahaman bahwa jadi orang Kristen aku pasti masuk surga. Yang penting saya percaya, habis itu mabuk-mabukan, ya habis itu main judi, habis itu berzina, habis itu pakai narkoba dan sebagainya, saudara. Tidak bisa. Kita harus hidup dalam kekudusan. Karena itu kerjakanlah keselamatanmu, ya. Itu yang pertama ya, supaya kita bisa
tetap berjaga-jaga. Ketika Tuhan datang dan dipastikan kita bersama-sama Tuhan, harus setia tetap mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu kasih Tuhan, tetap berhati-hati dan berjaga-jaga. Ya, tadi yang firman-Nya di dalam Markus 13 ayat 33 ya. Inilah hari terakhir, jangan lengah, jangan bersantai-santai saat menunggu kedatangan Tuhan. Ya. Jadi kita hari-hari ini kita harus memacu diri kita, mendorong diri kita, memotivasi diri kita untuk semakin giat di dalam Tuhan. Ya, kita jangan santai-santai, jangan lengah, saudara yang kasih Tuhan. Mungkin dengan persoalan, mungkin dengan impian-impian kita di dunia ini, saudara. Ya, tadi saya ketika ada di Blok E itu ada teman, saudara yang kasih Tuhan, nawarin bisnis gitu. Kita udah tahu hamba Tuhan. Saya sekarang udah full melayani, udah pokoknya kegiatan saya itu saya arahkan untuk melayani, saudara. Dan memang udah padat sekali. Dan dia coba berbulan-bulan ini rayu saya untuk bisa masuk bergabung sama dia. Aku bilang saya sudah istilahnya udah sibuk sekali, saya bilang. Kalau saya nanti ikut gabung, takutnya saya nggak bisa aktif. Oh, pokoknya diiming-imingin lah dengan ini sampai dibantu ini. Saya bilang saya minta maaf, cari yang lain, saya bilang. Saya mau sekarang udah kegiatan pelayanan saya udah padat sekali, dan ketika saya gabung, nggak mungkin saya nggak korbankan waktu pelayanan saya. Pasti saya korbankan. Ya, saya lihat dia udah lagi jalan-jalan keliling Indonesia. Tadi dia bilang, wah udah pulang, saya bilang, belum ini. Sering kasih Tuhan. Banyak tawaran-tawaran, saudara. Ya, tapi kita panggilan kita, saya katakan kita sebagai hamba Tuhan. Ya, kalau Bapak dan Ibu ya dipanggil sebagai pengusaha, sebagai tetap jangan sampai kita terlena dengan dunia ini, saudara. Ya, kalau saya terima tawaran itu, pasti saya akan ada waktu-waktu pelayanan saya akan saya korbankan. Tapi saya tidak mau, saudara yang kasih Tuhan. Karena saya sudah dalam perjalanan hidup saya juga, karena ini panggilan ya pelayanan, saya sudah berusaha untuk buka usaha, tapi berkali-kali gagal, saudara. Bukannya untung, tapi banyak utang, saudara ya. Toko baju, ternak ayam, dan usaha limbah dan sebagainya. Dan saya mau menyerahkan hidup saya Tuhan, ini hidup saya pakai sebagai hamba Tuhan ya. Sering kasih udah komitmen, saudara. Jadi hari-hari ini jangan lengah, saudara. Jangan bersantai-santai. Ya, ayo setiap hari pacu diri kita untuk selalu baca firman Tuhan. Ya, kita ini harus selalu baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Ya, bagaimana komitmen kita yang kita buat itu? Baca firman Tuhan, satu perjanjian lama, satu pasal perjanjian baru, dan Amsal, saudara. Saya belajar untuk berkomitmen juga, saudara ya. Ayo, kita harus pacu diri kita hari-hari ini. Ya, baca firman Tuhan, terus berdoa ya, terus memperbaiki diri. Ya, kalau kita pasti kita itu punya kelemahan yang harus kita perbaiki dalam diri kita, saudara. Tidak ada orang yang sempurna, tapi kita harus mau menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri dari hari ke hari, terus mempersiapkan minyak dalam kehidupanmu, dan jagalah agar pelitamu tetap menyala, saudara. Jangan padam, saudara. Jangan padam semangat kita untuk Tuhan karena dunia ini, saudara. Saya katakan dunia ini hanya bisa kita nikmati hanya sementara, saudara. Ya, walaupun kita memang butuh ya, kita memerlukan apa yang di dunia ini, saudara. Tetapi ingat juga, tetap berjaga-jaga, amin. Saudara, tetap berjaga-jaga. Jangan terlena dengan ambisi-ambisi dalam hidup kita, saudara. Yang ketiga, saudara, jadilah hamba yang setia. Ya, jadilah hamba yang setia, itu di dalam Matius pasal 24 ayat 45 sampai 46 ya. Itu seperti seorang hamba dipercayakan untuk melakukan tugas dan ditinggal sama tuannya, dan ketika suatu saat dia datang, dan ketika hamba itu didapati tetap setia melakukan pekerjaannya,
dia akan mendapat upah dari tuannya, saudara. Dan ada perumpamaan juga yang sudah saya pernah bawakan, ya, ada yang dipercayakan 1 talenta, 2 talenta, ya 5 talenta, saudara yang kasih Tuhan. Ketika hamba itu setia, ya, melakukan, ya, mengerjakan apa yang dipercayakan tuannya, dia mendapat upah dari tuannya, saudara yang kasih Tuhan, ya. Makanya dalam hidup kita ini ada banyak hal yang Tuhan sudah percayakan. Ya, dipercayakan kekuatan, kesehatan, keluarga, ya, usaha, keuangan. Ada banyak hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kita nggak bisa bilang, aku nggak punya apa-apa Tuhan. Ya, udah banyak hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Bahkan kepintaran, kecerdasan, hikmat itu adalah karunia Tuhan yang harus kita gunakan, harus kita kembangkan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan hanya untuk kesenangan diri kita, bukan untuk mencapai ambisi-ambisi kita, saudara. Tetapi kita harus mengingat bahwa apa yang ada dalam hidup kita, kita harus gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi jadilah hamba yang setia. Kesetiaan adalah hal yang sulit, akan tetapi hal tersebut adalah kunci untuk kita dapat masuk dalam kerajaan sorga. Itu saudara. Wahyu 2 Wahyu pasal 2 ayat 10b, firman Tuhan katakan begini. Hendaklah engkau setia sampai mati, saudara, ya. Bukan setengah mati, ya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hanya orang yang setia sama Tuhan yang akan menerima mahkota kehidupan, saudara, ya. Tuhan sedang menantikan orang-orang yang mau percaya dan mengikuti Dia saat dalam menjalankan kebenaran firman-Nya. Mari kita anak-anak Tuhan, orang percaya, tetaplah jadilah hamba-hamba yang setia. Ya, inilah kebenaran firman Tuhan malam hari ini, saudara yang kasih Tuhan. Ada 3 hal yang perlu kita lakukan untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, ya. Bicara kedatangan Tuhan itu bisa, ya, yang kedua atau mungkin juga panggilan pribadi, saudara, ya. Kita nggak tahu, saudara. Jadi tetaplah mengerjakan keselamatan. Waktu yang Tuhan sediakan ini, ayo pacu diri kita, ya, untuk melakukan sesuatu yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kendaki dalam hidup kita. Ya, jangan pernah menyerah atau jangan pernah membiarkan diri kita membiarkan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan itu angus, saudara. Yang kedua, tetap berhati-hati dan berjaga-jaga tadi, ya. Terus pacu diri kita untuk tetap berdoa, baca firman, melayani, terus memperbaiki diri, ya. Terus dan yang ketiga adalah menjadi hamba yang setia. Apapun yang Tuhan percayakan, kita harus sadar bahwa apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, di dalamnya Tuhan ada kehendak untuk kita memuliakan Tuhan. Bukan untuk kesenangan diri kita sendiri, ya, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan. Mungkin ada yang mau menambahkan atau ada yang bertanya, silakan Bapak dan Ibu. Ada yang mau bertanya atau menambahkan, silakan. Oh ya, silakan. Ya. Saya bilang Pak, bertanya aja, jangan menambahkan. Oh, silakan kalau ada yang bertanya. Sharing dengan firman. Iya. Bagaimana? Udah siap ini ya? Udah semua siap apa belum? Kalau saya siap-siap aja Pak, namanya waktunya Tuhan tidak ada yang tahu kan Pak. Iya, siap-siap aja. Iya. Dipanggil dulu, kerjakan dulu ya. Terus saya bisa. Setidaknya kayak firman tadi bilang kan, kita perlu koreksi diri kita, memperbaiki diri kita lebih baik lagi. Sebenarnya sifat-sifat buruk udah mulai ditinggalin. Jadi ibaratnya waktu Tuhan itu datang tiba-tiba, ya kita nggak terlalu itu banget gitu. Ya, Udah siap. Saya siap aja. Karena emang kita ini kan milik Tuhan kan. Iya, Ya, amin. terserah Tuhan kapan Dia mau ambil kita ya. Mau dalam keadaan kita berdosa, mau dalam keadaan kita emang udah bertobat, ya terserah Tuhan sih. Menurut saya Pak, dari saya sih, saya siap kapan saja Tuhan manggil saya. Siap, tapi kan dibilang Tuhan tadi takut dan gentar. Iya.
dikerjakan. Jadi kita takut gitu. Jadi macam saya juga siap, Pak. Mhm. Contohnya saya juga udah siap. Tapi saya takut dan gentar, saya tinggalin sedikit-sedikit, Pak. Lakukan saya yang memang Tuhan larang. Iya. Itu cuma satu. Cuma satu satunya, Pak. Takutnya kita dipanggil kita belum memperbaiki diri. Ya, pas lagi dipanggil lagi. Ya. Tapi kan kita kan nggak tahu Tuhannya kapan datang. Iya. Ya kalau dipanggil lagi mabok ya sayang kali ya. Ya makanya itu harus berjaga-jaga tadi ya. Kalau dipanggil lagi berdoa aja. Dalam arti berjaga-jaga itu selalu kita waspada dengan kehidupan ini. Jangan terlena. Ya. Pak, kirain saya Pak berjaga-jaga dan berhati-hatilah, saya harus pesan security. Oh bukan, nggak dibutuhkan di sini security. Security mahal. Nggak dibutuhkan security. Itu aja sih kalau saya tambahin lagi. Tadi nggak boleh tambahin, bertanya. Hmm. Jadi berjaga-jaga takut akan gentar gitu. Iya. Larang Tuhan. Siap ya, Beb? Ya, itu masih kecil. Kita di dalam rumah tangga kan begitu. Jadi kita tahu posisi kodrat kan gitu. Gembala diam-diam aja senyum-senyum. Jadi kalau di firman Kayaknya Tuhan salah ada yang gue bilang ya. semua. Aku sih enggak. Apa jangan-jangan dia lagi berpikir keras. Bukan. Kemarin bilang aku siapa sekarang. Memang Pak, kalau dalam duniawi kita semua itu memang kalau duniawi ya Pak, kita semua itu belum ada yang siap karena ada tanggungan yang harus kita lakukan. Ya kan anak-anak kita, saudara kita. Kalau itu sampai sama rumah tua. Iya. Dari kakak itu kayaknya senyum-senyum dia. Ya di sini memang kalau dibilang ditanya udah siap pasti masih banyak alasan ya kan. Tapi kan sekali lagi bahwa itu kedaulatan Tuhan. Kita nggak bisa. Ya ini panggilan ini bukan hanya pribadi tadi. Kalau Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, ya, yang hidup ini ya nanti akan kalau di di Kom 100 itu dipelajari ya tentang second coming itu kedatangan Tuhan dipelajarin nggak itu? Masih ingat kan? Tuhan Yesus datang, orang yang udah siap itu akan diubahkan, ya akan diangkat dia. Sedangkan yang mati dalam Tuhan dia akan dibangkitkan dan mengenakan manusia tubuh yang udah diperbarui naik. Tapi ada satu pertanyaan saya. Iya. Cuma satu pertanyaan saya. Gimana cara bernyata ya? Apa sih kita itu kan kadang gini loh. Ya ibarat kalau ngeliat zaman sekarang tuh kan kayak kemarin ada yang banjir, ada yang meninggal, ada yang gini gitu kan. Jadi kita kan nggak tahu kapan umur kita, anak-anak aja dipanggil Tuhan ya kan yang masih anak-anak. Jadi kayak gini pikirnya, Tuhan kalau nanti saya dipanggil gitu, akankah saya bereinkarnasi lagi? Kira kayak di film. Ini dari dulu pengen aku tanyain sama Pak. Oh, kalau berinkarnasi ya, itu ajaran-ajaran kepercayaan yang lain ya, Bapak dan Ibu. Kita itu berdasarkan Alkitab itu hidup itu hanya sekali, nggak ada reinkarnasi. Kalau di kepercayaan yang lain itu ada reinkarnasi. Ya, udah selesai, nggak ada reinkarnasi lagi. Ya, udah sekali hidup sekali di dunia, habis itu menghadap tahta pengadilan. Gitu ya. Tapi kalau mengenai kedatangan Tuhan ini dari kecil saya dengar. Bukan dari kecil, sejak Tuhan Yesus sudah ada dibilang. Jadi maksudnya begini, saya sepaham saya pengenalan jadi Kristen. Nggak ada tanda-tanda. Karena Pak, karena kayaknya tanah kita di surga itu belum cash, masih kredit, jadi belum bisa. Fondasinya belum ada. Karena belum siap semua orang ini. Jadi maksud saya begini. Masih banyak yang masih pada begini. Iya kan? Dari saya kenal Kristen. Iya. Tuhan akan datang beberapa kali. Iya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya begini, ini pendalaman juga. Jadi bisa dibahas ini ya seperti Pak Ayub lah ya kan, sharing-sharing apa sih namanya, alih-alih tafsiran. Nah, jadi kan ini selain nabi-nabi juga ada orang-orang juga di Alkitab ini kalau saya baca artikel tentang Alkitab ini kan gitu. Jadi ini tafsiran.
Jadi bisa aja dikatakan ini kedatangan Tuhan Yesus itu tentang kematian. Kan begitu. Memang semuanya itu kan kematian. Kalau dia datang pasti kematian. Jadi mungkin kali di umur kita ini mungkin kali ya kalau menurut saya. Jadi di umur kita tua, apalagi zaman sekarang kan, ya kan kalau zaman dulu umur masih panjang-panjang. Kriteria di zaman kita sekarang ini umur paling banter kan di bawah 70 tahun. Jadi di umur 70 tahun, sebelum 70 tahun lah, ya kan? Kalau bisa kita mempersiapkan lah ya, melakukan hal-hal yang baik kan begitu. Tapi dengan takut dan gentar, melakukan hal-hal yang itu mungkin kali ya. Gitu. Jadi takut kita. Jadi seakan-akan gini loh. Kita ke gereja ya kan, kita melakukan Tuhan Yesus mengajarkan kebaikan, tapi keluar dari situ kita ketemu lagi kejahatan, tapi kita harus tetap bertahan. Gitu, iya, kan? itu namanya mengerjakan. Itu maksudnya. Itu mengerjakan. Kita bertahan tetap. Oh enggak. Karena Tuhan katakan di dalam Alkitab, harus begini. Enggak, harus begitu. Itu maksud saya. Jadi hal-hal yang kita tahu, ya kan udah kita tahu, tetapi kita tidak melakukannya di luar, ya kan, itu yang tidak mengerjakan dengan takut dan gentar. Itu menurut saya sih kan. Ya, ada yang lain? Ya, nanti kalau yang belum ikut boleh ikut ya. Jadi kedatangan Tuhan itu bisa yang dua tadi, panggilan pribadi, tapi memang Tuhan Yesus datang. Karena begini, ini salah satu juga iman Kristen yang harus kita pegang. Karena di dalam Alkitab itu ada beberapa nubuat tentang Tuhan Yesus. Tentang kelahirannya itu dinubuatkan, sudah digenapi. Tentang penderitaan dan kematiannya itu juga udah dinubuatkan ribuan tahun. Itu kenaikannya ke sorga. Dan yang belum digenapi adalah kedatangannya yang kedua. Dan kalau yang lain-lain itu digenapi, yang satu ini pun digenapi. Tapi firman Tuhan katakan kita nggak tahu kapan. Siap nggak siap? Ketika waktu itu terjadi, kita nggak bisa protes karena itu kedaulatan Tuhan. Kayak saya ini tanda-tandanya udah dikasih Tuhan ini, berarti saya dengan sakit, ya kan sakit gitu kan. Tapi saya ngeyel, udah sakit begadang lagi, tentunya begitu, nggak takut dengan gentar gitu. Itu maksud saya. Malam ini bikin saya nanti malam tidurnya kangen. Bisa jadi. Ini Pak Ayu firmannya apa ini Pak? Maksudnya Pak? Jangan. Tapi bisa jadi Pak. Ya ini memang begitu kan gitu. Kadang-kadang situ udah mulai berubah kan dengan penyakit. Kadang berpikir tanda-tandanya saya berubah langsung. Ya berubah. Mungkin seperti itu pemikiran. Ya, tapi tetap ditolong apa ya? Itu Pak, makanya saya bilang tetap kita tahu porsinya Pak. Istri dan suami punya porsi masing-masing. Udah kelamaan dicabut. Takut lah, siapa yang nggak takut anak kecil-kecil. Takutnya Kalau manusia biasa ya takut lah kita, ya kan? Jangan sampai dia dipanggil cepat. Dia beneran dulu, benersa dulu. Aku bilang jangan dulu. takutnya pas Amang Bau lagi nyerah-nyerah depan itu Tuhan apa bukan? Ada Ferdinand. Tapi kan saya kan melakukan Bukan, ya? Ya, ini bukan untuk menakut-nakutin kita. Cuma firman Tuhan ini untuk mengingatkan kita. Ya, bukan untuk menakut-nakutin kita. Jangan kita jadi termotivasi. Ya, kita harus termotivasi untuk yaitu mengerjakan keselamatan yang Tuhan. Karena ini adalah bagian dari kebenaran firman Tuhan yang harus kita sampaikan. Kalau enggak, ya nanti cuma berkat-berkat aja tentang pertolongan-pertolongan Tuhan di dunia ini aja. Ya, di dunia ditolong, nanti di akhirat nggak ditolong kan kasihan. Sering kasih Tuhan. Kita harus diberkati baik yang ada di dunia ini maupun di dalam kerajaan sorga kita bisa bersama Tuhan. Kita bisa mendapatkan ya itu. Ada yang lain lagi? Dari geng ini pasta, dari geng sana. Baik nang udah kira-kira apa sih Sukolombo? Soalnya nama Oldo, nama Holwon, dan ardang mau lah nama Holwon kira-kira. Mata. Oh, amin. Dan orang berarti pas.
Yakin. Tahu? Oke. Iya. Dengan halangan, mana dia. Siap pada nih nanti. Jadi persiapkan ya malam hari ini. Inangan, baru inang. Kang may birhamu na hatak kiri dengan ini. Lihat itu dulu. Wah, kalau udah waktunya Tuhan tiba, kita mau berbuat apa? Iya. Jadi hal kita cuma sebagai orang tua itu hanya Intinya sekarang Bang, kita lebih dekat dengan Tuhan, Iya. rajin ibadah. Pembaruan pemberasan diri pribadi sama itu dia. itu yang penting. Jangan saya be. Jangan takut dengan takutnya. Jangan aku udah siap-siap. Aka jual main itu nama tuai, kira-kira kan harus Teman cuma sampai hati loh, Bang. Orang nggak sakit kok ya. Yang sakit ini berpikiran kan. kan berdebaton, cuma Begini bukan berdebat, kita Solusi. melakukan ini kalau bagi saya ya. Kita selalu hari-hari koreksi diri Jangan sendiri, sayang nanti nggak bisa. koreksi sendiri dekat Tuhan. Bahwa kita apapun dalam hidup Tuhan yang ngatur kita, bukan kita sekuat tenaga kita. Oh saya enggak, selalu kita bersalih kepada apapun dalam hidup kita serahkan hati. Kalau bagi saya, Iya dong. selalu kita hari-hari ini sendiri dengan Tuhan. Kita apa yang ini jangan kita sendiri yang ini melihat orang harus kita jadi agar hidup bisa jadi anggur. Itulah kalau bagi saya, bukan harus ini Tuhan yang mengatur hidup kita, tidak bisa kita ini alam ini juga kalau Tuhan panggil ya udah, siapa yang bisa berkata apa ya kan, selalu kita berserah berbuat baik berbuat dalam Tuhan, makin dekat ya itu aja kalau bagi saya, nggak usah harus begini ya. Memang hidup ini apalah tenaga kita yang harus sehari-hari Tuhan yang mengatur kita, setiap langkah kita berjalan Tuhan yang mengatur. Kalau bagi saya itulah kan pendapat orang kan Ya ini mana maksud tuh, ibaratnya cerita tahun. iya Sampai umur berapa? 3 tahun yang udah 60 tahun saya masih 42 masih sehat bugar kan diceritain begitu gitu sama juga kan apa sih kontribusi juga kita yang merasakan diri kita hari-harinya kita yang menjalani kita yang menjalani Tuhan ini. jadi semuanya untuk Semuanya kan pasrahkan sama Tuhan Bukan apa saya yang apa aja ya. dalam hidup saya. Saya akan melakukan pekerjaan Tuhan kalau Tuhan ya. Kalau hilangan. Hah? Kalau di jamuku bebas tuh inang. Tadi kan Udah pola biar, udah pola membayar kamu. Amang Bo, ayo aku mau kirim. Oh ya udah. Pak. Oke. Oke, kita tutup. Oke. Jadi malam hari ini Aja gembala gembala. dan begitulah. Kak, kita aja kan Kak. Yang pertama, kenapa Tuhan Yesus belum datang sampai hari ini? Ini jadi tugas kita. Karena kita selalu memikirkan diri sendiri, tidak memikirkan di sekitar kita masih banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Sampai semua mengenal Tuhan, Tuhan mau ketika Dia datang, nggak hanya cuma 10 orang yang percaya sama Nanti, Tuhan, Kak. tapi semua yang ada di bumi ini percaya dan mencintai Tuhan, dan itu tugas kita. Jadi kalau Tuhan Yesus belum datang, itu juga tanggung jawab kita. Karena kenapa? Kita terlalu sibuk dengan diri sendiri. Kita lupa untuk sebenarnya tugas kita itu sebagai anak-anak Tuhan adalah apa? Untuk menjalankan amanat Tuhan. Ya, untuk menginjili. Tapi lebih sering kita sebagai anak Tuhan diinjili. Ya, lebih senang kita ini selalu firman Tuhan kita dengarkan, tidak memberikan kepada orang lain. Ya, jadi kalau kita bertanya kapan Tuhan Yesus datang, kembali ke pribadi kita. Sudahkah kita menjadi berkat buat orang lain? Sudahkah ada yang kita layani dan bertobat kepada Tuhan? Atau hanya kita saja yang sibuk mengurus diri sendiri, atau orang hamba-hamba Tuhan itu hanya mengurus diri kita sendiri? Jadi kitanya yang harus berjalan. Sampai hari ini sudah berapa jiwa yang kita bawa kepada Tuhan? Jadi ini tugas kita. Kenapa sampai Tuhan belum datang? Karena ternyata kita sendiri secara pribadi belum pernah ada menyelamatkan satu jiwa untuk datang kepada Tuhan. Mungkin itu. Yang kedua, Ayatnya di mana? Ada di kitab ayatnya. ada. Yang kedua apa? Tadi Kak Pak Glory bilang bicara sakit, saya mau bilang seperti ini. Kita belajar kalau kita mau sehat, jangan berikan sisa hidup kita kepada Tuhan, tapi berikan yang terbaik. Jangan ketika kita sudah sakit atau apapun kita baru mengingat Tuhan. Jadi kita yang kalau hari ini Bapak Glory sehat, semua kita sehat, itu yang kita berikan untuk Tuhan. Ya. Jadi jangan pernah buat janji dengan Tuhan ketika kita sakit, kalau saya Tuhan sembuhkan, saya akan setia kepada Tuhan atau apapun itu. Tapi belajar dengan apa yang Tuhan berikan sekarang,
kita mau sehat, kita mau sakit, dan kita dengar firman Tuhan ini malam hari ini, kita belajar untuk lebih setia kepada Tuhan. Jadi kita berikan orang yang terbaik. Yang ketiga, kita semua ini bicara hamba, kita semua hamba Tuhan. Jadi setiap kita punya tanggung jawab, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita semuanya punya tanggung jawab untuk setia kepada Tuhan. Jadi kita ini semua hamba. Hamba itu apa sih? Ya. Kita jangan berpikir hamba Tuhan itu hanya bicara tentang dia sebagai pengkhotbah, dia yang sudah sekolah Alkitab, atau dia gembala, atau dia pendeta. Tidak, semua kita hamba. Dan untuk memiliki hati seorang hamba itu tidak mudah. Kita belajar, ya. Belajar banyak hal yang perlu kita kikis kalau kita bicara tentang hamba. Kita belum bisa katakan kita hamba ini kalau masih banyak kedagingan yang kita miliki, apapun itu. Jadi kita semua ini hamba. Dan hamba yang Tuhan beri apa? Hamba yang Tuhan angkat menjadi sahabat bahkan menjadi anak. Tapi kadang-kadang kita berpikir sepele dengan hal itu. Tapi ingat baik-baik, kita ini hamba ya, yang Tuhan sudah angkat menjadi sahabat dan juga menjadi anak. Jadi ada banyak hal yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. Tetap setia. Tadi kayak Mama Mardian bilang, ya luar biasa kalau dia bilang dia siap kapan pun Tuhan memanggil. Itu satu hal yang luar biasa. Ya karena nggak semua orang punya iman seperti itu. Ya nggak semua orang punya iman seperti itu yang siap, baik itu secara pribadi, baik secara universal ketika Tuhan datang. Nggak semua orang siap. Karena kenapa? Kalau kita mau bicara, mungkin kemarin kayak di Rebo Ceria saya bilang di hadapan Tuhan gak ada yang tersembunyi. Semua transparan, ya. Gak ada yang kelihatan kita manis, semua transparan, gak ada yang tersembunyi. Jadi Tuhan tahu. Jadi kalau memang setiap hari kita mau berjaga-jaga, kata berjaga-jaga itu kan selalu was-was ya, waspada, ya, waspada. Jadi ketika hati kita mulai tidak benar, hati kita mulai ini, kita langsung balik. Karena kita namanya berjaga-jaga, was-was. Jangan sampai kalau orang bilang kebablasan, keterusan, gitu ya. Ketika kita marah, kita cepat-cepat berbalik. Karena kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Ya. Ketika kita mulai tersinggung, cepat-cepat berbalik. Kita nggak tahu Tuhan kapan datang. Ketika kita mulai merasa diri kita, oh ini cepat-cepat kita berbalik. Karena kita nggak tahu Tuhan kapan datang. Itulah arti berjaga-jaga. Cepat-cepat berbalik, cepat-cepat berbalik. Mulai kasar, omongannya betak-betak gitu, cepat mulai lagi. Ya. Kalau kita mulai lihat, kayaknya saya udah kurang berdoa, saya udah kurang ini, cepat kita berbalik. Gitu ya. Cepat kita berbalik gitu ya. Karena itu namanya berjaga-jaga, was-was. Itu namanya waspada. Tapi kalau kita nggak berbalik, kita nggak cepat-cepat berbalik, perlu dipertanyakan. Ya. Berarti kita nggak punya hati namanya berjaga-jaga dari was-was. Kita belajar aja mulai malam hari ini. Dengan Tuhan ini kayak Mama Yuni ini berat. Ya. Kita mulai malam hari ini kita boleh jaga-jaga. Karena nggak tahu. Ya. Sama mungkin baru datang seperti pencuri, nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Mungkin kelihatannya aman-aman aja tapi nggak aman. Ya, kayak kemarin itu kami ada sedikit kesaksian, ada satu rumah yang besar itu di Tambelang, rumah itu agak jauh dari tempat yang lain. Banyak orang yang melihat ada orang bawa mobil masuk ke rumahnya. Banyak orang melihat karena di situ ada warteg yang ramai minum kabut. Tapi orang berpikir apa? Itu tamunya. Ternyata pas orangnya pulang sudah habis semuanya, hartanya semuanya. Itu berbicara bahwa apa? Memang kita memang dalam kehidupan secara duniawi aja kita pasang CCTV supaya kita menghindari hal-hal kejahatan, ya kan? Itu secara duniawi. Tapi secara rohani ya, kita bisa mengantisipasi itu dalam diri kita seperti apa? Ya dengan firman Tuhan. Nggak ada yang lain. Kalau di dunia ini kita bisa pakai CCTV ya supaya kita tahu. Tapi hati kita ini juga perlu CCTV ya untuk memantau apakah yang kita lakukan itu sudah seperti apa. Supaya nggak kecolongan. Ya. Kita nggak kecolongan. Jangan sampai kita kecolongan. Oke, terima kasih ya. Malam hari persiapkan dirimu, Tuhan segera datang. Oh iya, boleh. Wah, Banyak kami lapar nih. Langsung Pak Kadelima ngomong lagi, memang itu yang saya mau siap dari diri kita pribadi gitu kita menjadi alatnya Tuhan ya. Jangan agak diam. Satu memang kenapa kadang-kadang saya sibuk buat ibadah pelayanan begini-begini.
Kadang-kadang ngapain sih libur kayak sekali-sekali off kayak gitu. Ada yang bilang gitu. Bilang kalau 1 hari off Tuhan samamu itu ya. 1 menit aja off Tuhan samamu nggak diperhatikan kamu gimana. Saya bilang masa buat Tuhan aja seminggu dalam beribadah 3 misalkan kayak kuliah kita udah besok-besok aja lagi. Makanya kadang-kadang saya lihat mana yang setia, mana yang tidak setia. Kan Tuhan melihat, Tuhan sendiri yang melihat hati. Kita datang beribadah ini bukan karena kita menuhi tempat ibadah. Kalau saya bukan dan banyaknya gini sedikit, lalu juga berangkat. Saya tidak bisa. Tapi saya berusaha jangan sampai saya absen dalam saya bisa beribadah. Sekalipun saya sibuk, sekalipun saya mungkin banyak saya meluangkan waktu. Bukan karena saya cari maaf kata, biar bisa dipandang lah, atau cari kebanggaan dari sini begitu ya. Tapi saya melakukannya karena saya tahu saya dari berkati Tuhan. Karena saya tahu saya begitu berharga di mata Tuhan. Saya nggak bisa ngasih apa-apa ya Tuhan, saya nggak bisa ngasih waktu saya. Karena saya tidak pernah cari sesuatu untuk Jangan di luar. Karena saya sekali ya orang yang udah lama dan beribadah. Kenapa sih sayang kali gitu kalau itu tempat ibadah